Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Laki-laki merupakan pemimpin sekaligus imam bagi keluarga mereka kelak. Karir merupakan salah satu hal yang harus diprioritaskan oleh seorang laki-laki. Namun bukan berarti bahwa akhirat menjadi suatu hal yang harus dikesampingkan. Jamaah, manakah yang sebaiknya didahulukan oleh seorang laki-laki? Apakah karir di dunia ataukah ibadah untuk akhirat? Dan bagaimanakah cara menjadi laki-laki terbaik bagi keluarga? Hanya di Islam itu indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Baik. Masya Allah, ibu-ibu cantik-cantik banget. Dari mana Bu? Ada yang dari Bandung, ada yang dari Cikampek, dan jam yang di rumah juga pastinya nih udah siap-siap nih pengen belajar. Karena tema kita pada pagi hari ini bagus banget nih, terutama buat kita sebagai perempuan. Udah bener belum ya memilih pasangan hidup suami? Tapi gimana ya Habib, Ustadz, kalau misalkan udah terlanjur milih, terus gimana? Nanti kita bakal belajar. Dan juga udah bener belum nih kalau kita sebagai suami dalam mendidik istri dan juga anak-anaknya. Apalagi kalau kita memiliki seorang anak laki-laki. Karena kan insya Allah akan menjadi nggak hanya menjadi imam keluarga ya Bu. Nggak hanya menjadi imam buat istrinya, anaknya. Tapi kan juga insya Allah bisa menjadi imam buat sebuah perusahaan. Bahkan insya Allah buat sebuah bangsa dan negara. Jadi kira-kira gimana nih cara mendidik anak laki-laki supaya bisa menjadi kebanggaan keluarga dan penyejuk hati orang tua. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah anak laki-laki terbaik keluarga. Apa Bu? Anak laki-laki terbaik keluarga. Dan di tengah-tengah kita udah ada sosok bintang tamu, artis muda yang ganteng banget Bu. Pokoknya jamaah yang ada di rumah dan di studio pasti udah tahu deh. Namanya Verrel Bramasta. Halo Verrel, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi,
Masya Allah. Feral nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Tahan dulu, aduh ibu-ibu udah pada senyum-senyum aja nih. Kita sekarang mau belajar dulu dong sama Ustadz Ahmad Khan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz kan juga punya anak laki-laki nih. Masya Allah ganteng lagi. Nah sekarang itu masalahnya kalau punya anak laki-laki, maaf nih ya. Katanya tuh rawan banget. Naudzubillahimindalik, bisa terjerat narkoba lah, pergaulan bebas lah. Aduh pusing pokoknya. Kira-kira gimana sih cara mendidik seorang anak laki-laki yang terbaik menurut ajaran Islam? Mohon tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada setiap pasangan suami dan istri berupa anak. Dan anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu anak laki-laki ataupun perempuan, maka itu menjadi tanggung jawab bagi kedua orang tuanya untuk menjadikan mereka anak-anak yang saleh ataupun salehah. Dan di dalam satu buah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manahulu walidun waladuhu afdala min adabin hasan." Tidak ada sesuatu yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya sebagai suatu pemberian bagi anak mereka yang lebih afdal daripada adab yang baik. Ajarkan mereka akhlak yang terpuji, karena itu yang akan menjadi benteng mereka untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat banyak di zaman sekarang anak-anak muda yang mereka jauh daripada ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan ada banyak masalah yang terjadi di zaman sekarang terhadap anak-anak muda. Di antaranya yang pertama, mereka merasakan bahwasanya pada saat mereka masih kecil, mereka itu selalu dekat dengan orang tuanya. Selalu mengikuti kemana orang tuanya pergi. Dan selalu ingin bersama dengan orang tuanya. Betul gak Bu? Betul. Tapi di saat mereka sudah besar, ketika mereka sudah dewasa, maka seolah-olah anak itu benci terhadap orang tuanya. Apa-apa alasannya privacy. Ah mau tahu aja, kepo juga nih emak, kan begitu ya Bu ya. Maka hal yang seperti ini solusinya bagaimana? Maka ajak bicara anak dengan baik. Jadi sahabat mereka. Sehingga anak itu akan menceritakan apapun kepada orang tuanya. Dan insya Allah orang tua akan mengarahkan kepada hal yang tepat. Dan didik anak-anak kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Jangan jauh-jauh dari ulama. Sehingga mereka mengetahui permasalahan yang ada dalam diri mereka. Dan mampu menanggulangi mengatasinya sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan petunjuk ulama. Lalu kemudian permasalahan berikutnya. Biasa terjadi di dalam pergaulan anak zaman sekarang. Yaitu salah bergaul. Dan biasanya ada anak-anak yang memang bergaul dengan orang-orang yang tidak disukai oleh orang tuanya. Dalam hal tersebut biasanya teman-teman yang tidak baik, teman-teman yang buruk pergaulannya, yang mana mereka banyak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Karena banyak anak muda di zaman sekarang tidak sedikit yang terjerat kasus narkoba. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mabuk-mabukan. Padahal kalau mereka fahami, mereka duduk di majelis ilmu dengan ulama, mereka tahu bahwa itu semua adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyebabkan rusaknya akal dan melakukan kemaksiatan perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah, bahkan bisa menyeret kepada kerugian dunia dan akhirat. Dan perlu diketahui hadirin sekalian, bahwasanya anak muda di zaman sekarang mereka tidak suka untuk digurui. Tapi ajarkan kepada mereka dengan praktek, dengan contoh. Dan itu lebih mengena kepada mereka. Dikatakan di dalam kitab
Al-Imam Ghazali rahimahullah, beliau katakan bahwasanya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Praktek itu lebih manjur, lebih utama daripada teori. Orang tua perintahkan anaknya sholat, kalau orang tuanya enggak nyontoin sholat, maka anaknya akan menjawab, bapak perintahin sholat tapi bapak kagak sholat. Karena buah jatuhnya nggak jauh dari pohonnya ya. Kecuali kalau Kecuali? nganyut di kali. Ya, Ustadz serius lagi ngedengerinnya, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz, Ya. tapi tadi aku suka banget yang Ustadz bilang bahwa kadang-kadang kita kalau ngomongin namanya warisan itu kan selalu pasti pikirannya harta. Ya. Tapi ternyata ada warisan baru sekarang. Apa? Akhlak dan Betul. adab yang seperti tadi Ustadz Luar sampaikan. biasa. Masya Allah, kasih tepuk tangan dulu Bu. Buat Ustadz Ahmad Khan, Jazakallah khair. Dan sekarang saya saatnya mau ngobrol-ngobrol sama Feral. Ibu-ibu mau ngobrol nggak sama Feral? Mau. Nanti aja kalau lagi komersial break dong. Sekarang saya dulu. Feral apa kabar? Alhamdulillah baik kakak. Alhamdulillah. Feral nih kita kan ngeliatnya tuh kayaknya Feral tuh wah pokoknya udah ganteng, keren, terus berprestasi lagi. Udah ngerasa yang jadi yang terbaik belum sih buat keluarga? Aduh terbaik sih aku berusaha untuk jadi yang terbaik gitu. Cuman sampai saat ini mungkin aku belum sempurna dan belum bisa melakukan apa yang orang tua udah lakuin buat aku kali. Gitu ya, karena kita ngelihatnya perfect tapi kan kita sendiri yang tahu sebenarnya kita bisa mampu atau enggak gitu. Dan apa yang udah Feral lakukan nih? Aku pengen melakukan ini untuk keluarga supaya paling tidak keluarga merasakan bahwa aku adalah anak terbaik nih di dalam keluarga. Bener sih tadi aku dengerin ceramah dari Ustadz semua itu bener banget ngena di hati aku gitu. Emang kalau kita bandingin apa yang mama papa aku udah lakuin buat aku sampai kapanpun aku ngerasa aku gak akan pernah bisa ngebales ya gitu. Karena mama papa udah memberikan seluruh hidupnya, kasih sayang cintanya buat aku gitu. Cuman yang bisa aku lakuin paling kebetulan kan mama papa udah pisah gitu. Dan aku kepingin banget nunjukin ke semua orang bahwa menjadi anak broken home itu tuh bukan suatu hal yang membuat kita menjadi anak yang tidak baik atau terjerumus ke hal-hal yang tadi Ustadz bilang mungkin ke narkoba atau ke apa gitu. Cuman aku mau tambah tunjukin bahwa lihat nih meskipun aku broken home tapi aku tuh gak pernah kurang kasih sayang dari keluarga dan aku pengen membuat mama papaku bangga dengan prestasi aku. Tetap menghargai pilihan orang tua yang di luar batas kemampuannya Feral ya. Iya pasti. Masya Allah luar biasa banget, ini bisa jadi contoh yang baik nih. Karena kan bukan pilihan kita juga ya untuk memilih siapa orang tua kita, bener gak? Bener, Ya bener kan? banget. Nah sekarang Feral kira-kira ada yang mau ditanyain gak sih sama guru kita? Ada nih aku penasaran banget sebenarnya. Karena kan kebetulan sekarang aku juga lagi sibuk syuting, lagi seneng banget berkarir nih. Dan mama papa tuh selalu bilang ke aku, Kak kamu nih anak pertama, anak laki-laki juga harus jadi contoh buat adik-adik kamu. Apalagi sekarang kan aku adiknya nambah nih, ada Fania, ada Baby L gitu. Nah aku penasaran aja nih, kalau misalnya karir itu kan pasti penting. Karena aku kepingin kalau ntar aku berkeluarga nanti insya Allah keluarga aku tuh hidupnya enak lah. Maksudnya karir aman, masa depan aman. Tapi juga kita akan menjadi calon imam bagi keluarga kita. Jadi yang namanya agama dan dasar-dasar akhlak itu semua kan penting. Jadi itu sebenarnya lebih penting dunia apa akhirat sih Ustadz? Mana dulu maksudnya yang harus didulukan Mana dulu yang gitu ya? diprioritasin Mana gitu. dulu yang harus diprioritaskan? Oke pertanyaannya bagus banget. Ustazah Lulung, mau dong ke tengah-tengah sini. Kasih tepuk tangan dulu Bu buat Ustazah Lulung. Ustazah boleh dong tolong jawab pertanyaannya Feral. Mana dulu yang harus diprioritasin nih? Dunia dulu atau akhirat dulu? Mohon tausiahnya. Kasih kakak Caca Frederica. Sama-sama ya cantik dan ganteng ya. Ini namanya Cogan atau Coganteng atau GGS. Ganteng-ganteng soleh. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma melek dong udah ada cowok ganteng kok masih merem aja. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita senang banget ya bisa belajar bareng-bareng mudah-mudahan dengan belajar kita di sini pulang-pulang anak kita yang pada punya anak laki menjadi anak laki-laki yang soleh. Anak perempuan yang solehah, mantu yang soleh, mertua yang soleh, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Masalahnya ketika ada anak kita seusia Feral Bramasta, Masya Allah ya. Dia kerja, karir, kadang orang ngomong gini, dunia melulu, kerja mulu. Orang mah akhirat dong. Gitu, ada lagi yang ngomong akhirat melulu.
Orang kerja malas-malasan aja, masa zikir doang? Nah, manakah yang lebih diutamakan? Bu, woi. Dia nguap di pojokan. Udah kayak cucian kotor. Bunda, pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nanya seperti ini akan sangat-sangat sulit menjawab. Kalau kita bilang harus seimbang, mana bisa seimbang dunia sama akhirat? Karena apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya akhirat itu lebih utama daripada dunia. Itu masalahnya. Tapi kalau misalnya kita bilang seimbang lagi, dunia doang tadi dibilang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, berikan kami juga kebaikan di akhirat. Jauhkan kami dari siksa neraka. Nah gimana nih? Akhirat lebih utama tapi kita juga minta dunia. Yuk kita lihat dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wa betagi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari deh tuh yang namanya keutamaan-keutamaan untuk di akhirat. Tapi jangan lupa duniamu. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Nasibaka itu berarti cuman sebagian kecil saja. Otomatis yang ditambahkan adalah akhirat. Do you understand? Kerja sih boleh, karir boleh. Tapi kalau niatnya numpukin harta enggak jadi ibadah. Tapi kalau niatnya untuk membantu orang tua, membantu keluarga, membantu tanggungannya. Man sa'a li walidahi fahuwa fi sabilillah. Barang sama bekerja untuk yang namanya niat memperjuangkan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya. Fahuwa fi sabilillah. Jadi kalau kelihatannya kata orang, dunia banget sih lo enggak tahu niat gue. Gue ingin bahagiain orang tua gue, bikin bangga orang tua. Daripada minta-minta, kalau kata Imam Ghazali barang siapa meminta-minta malas bekerja, maka dia akan membuka 70 pintu kefakiran. Nauzubillahimin. Jadi kerja cakep, ibadah niatnya dapatnya akhirat. Ya kan? Gak kerja ya kagak cakep. Ini udah kagak kerja kagak cakep. Kira-kira gimana nasibnya tuh? Gimana nasibnya? Nauzubillahimin. Berarti dunia akhirat tetap diutamakan akhirat. Asalkan dalam urusan dunia yang kelihatan kasat mata, niatnya adalah untuk akhirat. Yang kedua, moto aja apa moto banget? Moto aja. Namanya laki-laki kan ya, apalagi di sini laki-laki yang terbaik dalam keluarga. Kadang-kadang orang tua tuh suka begitu sih sama anak-anak lakinya. Hei gak boleh nangis, laki-laki gak boleh nangis. Gak boleh cengeng lah. Kalau emang dia sedih masa kagak boleh nangis? Kan dia bilang apa? Dunia dan akhirat. Lagi masih di dunia sedih ya nangis. Ya kan ngelihat orang tua gak bahagia dia pasti nangis. Namanya juga laki-laki. Aku bukanlah Superman. Aku juga bisa nangis. Bila kekasih hatiku pergi. Tinggalkan aku. Apal ibu. Berarti ibu-ibu zaman now nih. Alhamdulillah. Jadi dalam ayat-ayat yang kita pelajari hari ini, saya termasuknya mudah-mudahan ya mendapatkan yang namanya anak-anak yang soleh dan solihah. Jelas akhirat diutamakan, tapi tetap dunia jangan ditinggalkan. Artinya apa? Hanya sebagian saja. Maka dinyatakan dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta dunia, minta akhirat. Karena apa? La rohbaniyata fil Islam. Tidak ada kerahiban dalam Islam. Tidak ada orang itu yang namanya hidup nggak mau kerja, cuman diam aja di dalam. Dibenarin juga dalam Islam. Nggak boleh. Jadi jadikan dunia itu Farel ternyata jalan menuju akhirat gitu. Insya Allah begitu ya Farel, sudah cukup menjawab. Sangat-sangat jelas. Sangat Kalau kurang jelas. jelas tar privat. Ustazah baiklah kalau begitu jazakillah khairan. Terima Iya, kasih Bu. banyak Ustazah Lulung. Jamaah. Yeay. Setelah ini kita masih akan menjawab pertanyaan dari media sosial nih yang masuk ke Islam itu indah yang Masya Allah udah banyak banget. Tapi nih di sebelah kanan saya ada Habib. Habib, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, tadi kan udah dijelasin sama Ustazah Lulung nih tentang akhirat atau dunia. Memang lebih diutamakan itu akhirat. Tapi masalah pendidikan nih Bib. Gimana caranya kita punya anak bisa ngedidik anaknya untuk mengerti tentang akhirat kalau pendidikan dunianya aja belum kuat. Jadi sebenarnya tuh pendidikan mana dulu nih? Harus belajar logika dunia dulu atau harus langsung ya udah kenalin aja tentang pendidikan akhirat gitu. Sebenarnya gimana Bib? Jadi begini, Habib, boleh ditahan dulu ya Bib ya. Kita bikin penasaran dulu nih jamaah yang ada di rumah nih. Penasaran gak Bu? Penasaran. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu Nash Indonesia. Silakan Nash.
Aku anak lelaki bertanggung jawab pada keluarga, kepada ibuku, kepada adikku, selagi ayahku tak ada di sisi kami.